Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waiza Armaja, NIM D24190047. Nah, di sini saya akan menjelaskan tanaman Brachiaria mutica untuk memenuhi tugas pengantar ilmu pastura. Dari deskripsi morfologisnya, yang pertama itu batangnya bertele-tele, mempunyai panjang 30 sampai 130 cm, berakar dari batang bawah, simpul batang gundul atau puber, linggul sebatas rambut, bilah daun memiliki panjang 5 sampai 25 cm, lebarnya 5 sampai 15 mm, dan perbungaan terdiri dari ras Rhechemes 4 sampai 15, berada di sepanjang sumbu tengah unilateral dengan panjang 1 sampai 10 cm. Sumbu pusatnya berbunga sepanjang 5 sampai 25 cm. Tulang rusuk bersayap lebarnya 0,5 sampai 1,5 mm. Berkeropeng di tepi, licin di tepi, spikelet packing adisal, yaitu jenis bunganya, bentuk daunnya. Regular, 2 root, spikers, utiliter, spikelet, subur sesil, subur foret tanpa eksistensi. Oke, itu ciri umumnya. Nah, ini fitur yang membedakan antara urekta terkait dengan yang lainnya, dan secara morfologis mirip dengan Brachiaria mutica. Itu perbedaan yang paling nyata adalah bahwa spikelet ditanggung sendiri-sendiri dalam 2 baris pada tulang rusuk di uret di U areta, itu yang jenis satunya tadi, dan dipasangkan atau dikelompokkan pada tulang rusuk di U mutica atau Brachiaria mutica. Meskipun sering kali sendiri-sendiri di bagian atas balapan, perbedaan morfologi lainnya sebagian besar bersifat relatif, dengan dimensi tumpang tindih yang cukup besar antara 2 spesies, membuat tidak dapat diandalkan sebagai alat pembeda. Dari nama umumnya ada banyak. Yang pertama Arecta urocloa, kedua ada Brachiaria mutica. Nah, di sini saya membahas Brachiaria mutica. Nah, itu berasal kalau Afrika, Asia atau Pasifik, terus Asia Selatan, Inggris, Eropa, Amerika Latin. Nah, di sini Brachiaria mutica aslinya itu dari Afrika, kemungkinan asal dari Afrika tropis. Nah, dibudidayakan atau ditanam kalau di Asia itu ada di Indonesia, Jepang, Malaysia, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Nah, kalau di Australasia itu ada di Australia dan Selandia Baru. Nah, Pasifik, Samudra Amerika, Kepulauan Cook, Fiji, Polinesia Prancis, Pulau Galapagos, Guam, Hawaii, dan Kepulauan Marshall dan Caledonia Baru. Nah, Amerika Utara, kalau di Amerika Utara ada di Meksiko dan US. Nah, Karibia, kalau di Karibia yaitu Kepulauan Cayman, Kuba, Hispaniola, Jamaika, Puerto Rico, Kepulauan Virgin di US. Dan kalau di Amerika Tengah yaitu di Costa Rica, Honduras, Panama. Kalau di Amerika Selatan yaitu ada di Argentina, Bolivia, Brasil, Kolombia, Ekuador, Peru, Venezuela. Nah, penggunaan dan aplikasinya ke makanan ternak yaitu Brachiaria mutica sangat cocok untuk padang rumput permanen di curah hujan tinggi atau lingkungan yang tergenang air. Nah, memungkinkan juga cocok untuk melestarikan sebagai silase atau hailagin atau jerami. Nah, biasanya tuh rumput-rumput yang nggak diketahui kayak jenis rumput apa yang namanya rumbah, itu biasanya biar ternaknya itu suka atau doyan gitu, biasanya jadiin silase terlebih dahulu. Kalau lingkungan hidupnya ada di mereka itu membentuk lapisan padat
dan memberikan penutup tanah yang baik untuk melindungi dari erosi tanah di daerah basah atau curah hujan tinggi. Nah, ekologinya yaitu dari persyaratan tanah, pertama beradaptasi dengan baik untuk berbagai jenis tanah. Jadi beberapa jenis tanah itu Bracharia mutica itu bagus, yaitu hingga berpasir hingga tanah liat. Nah, kelembaban yaitu utama membatasi distribusi kedua, yaitu adalah kesediaan kelembapan, ya, itu antara suhu subkelembab dengan curah hujan yaitu 1200 sampai 400 mm. Nah, kalau suhu mereka itu biasanya tumbuh di daerah tropis dari 0 hingga 2000 mdpl atau meter di atas permukaan laut, lebih baik di bawah 1800 mdpl sih. Terus dari cahaya, nah mereka tumbuhan Bracharia mutica terhadap itu toleran terhadap naungan cahaya, tetapi lebih menyukai sinar matahari penuh. Jadi Bracharia mutica itu lebih suka yang cahayanya itu terang. Yang perkembangan reproduksi, di perkembangan reproduksi yaitu bersifat apomiktik, yaitu bersifat seksual. Terus penggundulan. Nah, Bracharia mutica itu berguna untuk mencegah penggundulan, yaitu menahan pengembalaan berat untuk waktu yang relatif singkat tetapi di bawah konstan berat pengembalaan. Jadi kayak hewan ternak itu digembalain di dari saya. Jika ada banyak kesalahan atau videonya ngelak itu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.